kami mengenai rencana strategi ekspansi pasar internasional produk lokal Kopiko. Kopiko adalah pelopor kopi permen dengan ekstrak kopi asli di Indonesia yang telah menjadi favorit bangsa selama lebih dari 35 tahun dan saat ini sedang diekspor lebih dari 80 negara di seluruh dunia. Kopiko di era tahun 1980-an menjadi permen kopi pertama yang ada di Indonesia dan telah dikenal sampai ke mancanegara. Kopiko adalah permen kopi yang sudah terkenal dan tidak hanya dinikmati orang Indonesia, tapi sudah menjadi permen global yang dinikmati lebih dari 50 negara di dunia. Ini menjadi suatu prestasi yang membanggakan permen yang diluncurkan pada awal 1990-an oleh PT Mayora Indah Tbk. Kopiko menjadi pionir permen rasa kopi pertama yang menggunakan real coffee extract berkualitas. Jerman dipilih sebagai salah satu negara tujuan ekspansi pasar Kopiko karena beberapa alasan strategis yang mendukung penetrasi produk ini di pasar Eropa. Berdasarkan analisis yang terdapat dalam jurnal mengenai strategi ekspansi Kopiko, ada beberapa faktor utama yang menjadikan Jerman sebagai target ekspansi, seperti yang pertama, konsumsi kopi yang tinggi, yang kedua, pasar permen berkualitas, yang ketiga, strategi pemasaran yang efektif, yang keempat, distribusi melalui e-commerce, yang keenam, analisis pasar yang mendalam. Style analisis yang pertama, politik. Jerman dikenal sebagai negara yang dengan stabilitas politik yang tinggi. Lingkungan politik yang stabil memberikan kepastian bagi perusahaan asing seperti PT Mayora Indah Tbk untuk beroperasi dan berinvestasi di pasar Jerman. Yang kedua, ekonomi. Jerman adalah salah satu ekonomi terbesar di Eropa dan memiliki daya beli yang tinggi. Stabilitas ekonomi ini menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi produk konsumen, termasuk permen kopi seperti Kopiko. Yang ketiga, sosial. Masyarakat Jerman menerima produk Kopiko dengan baik karena kualitasnya yang tinggi dan rasa kopi yang unik. Jerman memiliki budaya minumannya kopi yang kuat dengan rata-rata konsumsi kopi sekitar 395 ml per hari per individu. Ini menunjukkan bahwa konsumen Jerman cenderung menyukai rasa kopi. Yang keempat, teknologi. Kopiko sebagai produk permen kopi telah mengadopsi teknologi inovatif dalam proses produksinya. Penggunaan ekstrak kopi berkualitas tinggi dan teknik pengolahan yang tepat memastikan bahwa rasa kopi yang dihasilkan tetap otentik dan memenuhi standar kualitas internasional. Peluang memasuki pasar Jerman yang pertama dilihat dari budaya. Jerman sebagai anggota Uni Eropa menerapkan kebijakan perdagangan yang relatif terbuka untuk produk makanan dan minuman termasuk kopi. Produk kopi yang tidak dipanggang seringkali dikenakan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan produk olahan. Hal ini memberikan peluang bagi Kopiko untuk bersaing di pasar Jerman dengan biaya yang lebih kompetitif. Yang kedua dilihat dari sosial. Di Jerman ada tradisi cafe trinken atau minum kopi bersama keluarga dan teman, terutama di sore hari. Ini menciptakan kesempatan bagi Kopiko untuk dipromosikan sebagai pilihan camilan yang ideal untuk dinikmati dalam suasana santai dan sosial. Yang ketiga, regulasi. Jerman menerapkan regulasi ketat mengenai keamanan pangan yang diatur oleh Undang-Undang Makanan dan Pakan Ternak. Produk Kopiko harus memenuhi standar keamanan pangan ini, termasuk persyaratan tentang kebersihan, keterlacakan, dan pengendalian kontaminan seperti pestisida dan jamur. Yang pertama, Jerman sebagai anggota Uni Eropa menerapkan tarif impor yang dapat mempengaruhi harga jual Kopiko di pasar. Meskipun tarif untuk produk makanan dan minuman umumnya lebih rendah, tarif yang dikenakan pada produk tertentu bisa menjadi penghalang bagi daya saing harga Kopiko dibandingkan dengan produk lokal atau dari negara lain yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Yang kedua, sebagai produk dari Indonesia, Kopiko mungkin menghadapi stigma atau skeptisme dari konsumen Jerman terhadap kualitas produk asing. Masyarakat Jerman cenderung lebih memilih produk lokal atau dari negara-negara Eropa yang dianggap memiliki standar kualitas lebih tinggi. Dan yang ketiga, berdasarkan Undang-Undang Uni Eropa, makanan yang mengandung kontaminan di atas batas yang ditentukan tidak boleh dipasarkan. Ini mencakup berbagai kontaminan yang dapat ditemukan dalam kopi
kopi seperti yang utama dan lain sebagainya. Yang pertama, untuk Kopiko, segmentasi dapat dilakukan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, demografis. Ada usia, remaja atau dewasa, pendapatan atau menengah ke atas, status sosial atau pelajar pekerja kantoran. Yang kedua, geografis. Fokus pada kota-kota besar di Jerman seperti Berlin, Munich, dan Frankfurt, di mana terdapat populasi yang lebih besar dan keberagaman budaya. Yang ketiga, psikografis. Masyarakat dengan gaya hidup aktif, mobilitas tinggi, dan membutuhkan solusi praktis untuk kebutuhan sehari-hari. Konsumen yang menikmati kopi dan cenderung mencari alternatif yang mudah dikonsumsi dalam situasi tertentu seperti perjalanan atau bekerja. Yang kedua ada targeting. Yang pertama, profesional muda dari 25 hingga 40 tahun. Mereka adalah pekerja kantoran, freelancer, dan profesional di kota besar yang memiliki gaya hidup sibuk. Yang kedua, pelajar dan mahasiswa dari 18 hingga 25 tahun. Kelompok ini terdiri dari individu yang aktif belajar atau mengikuti kegiatan akademik. Yang ketiga, konsumen urban sibuk dari 18 hingga 50 tahun. Kelompok ini mencakup masyarakat untuk yang urban yang sering berpergian dan menggunakan transportasi umum seperti kereta dan bus. Yang ketiga ada positioning. Positioning adalah bagaimana Kopiko ini dipersepsikan oleh konsumen di pasar Jerman. Strategi positioning berfokus pada keunikan Kopiko, yaitu rasa otentik kopi dalam bentuk permen kecil yang praktis. Kopiko diposisikan sebagai permen kopi premium yang memberikan rasa otentik dan energi instan kapan saja dan di mana saja. Menonjolkan manfaat utama yaitu kepraktisan rasa, kopi yang autentik, dan kualitas premium. Strategi 4P atau 7P. 1. Produk. Kopiko perlu menyesuaikan produk dengan preferensi pasar Jerman yang memiliki cita rasa tinggi terhadap kualitas, keberlanjutan, dan inovasi. Kopiko dibuat dari ekstrak kopi asli, memberikan rasa yang mirip dengan kopi cair yang relevan bagi masyarakat Jerman yang merupakan salah satu konsumen kopi terbesar di dunia. Ukuran permen yang kecil membuatnya mudah dibawa dan dikonsumsi kapan saja, baik saat perjalanan, bekerja, atau bersantai. 2. Price atau harga. Strategi harga Kopiko harus mencerminkan nilai produk sebagai permen kopi premium sambil tetap kompetitif dengan produk lain di pasar Jerman. Kopiko menawarkan harga yang setara dengan permen premium lainnya seperti Ferrero dan Haribo. 3. Price atau distribusi. Menjalani kerjasama dengan jaringan supermarket besar seperti menargetkan konsumen dengan preferensi harga ekonomis dan menjangkau kelas menengah dengan preferensi kualitas premium. Memasarkan Kopiko di toko seperti Rossmann, DM, dan Rewe yang populer di kalangan konsumen urban dan sering dijadikan tempat belanja sehari-hari. Yang keempat, promosi. Menggunakan kampanye media sosial kreatif dengan slogan seperti "Energi Kopi di genggaman Anda", kolaborasi dengan influencer Jerman yang fokus pada gaya hidup, makanan, dan minuman. Iklan video pendek di YouTube, TikTok, dan Instagram membagikan sampel gratis di tempat umum seperti stasiun, kampus, atau acara besar. Mengadakan booth di acara seperti Oktoberfest atau festival kopi lokal, menjadi sponsor acara nasional seperti festival makanan atau permen kopi internasional. Yang kelima, people atau orang. Orang yang terlibat dalam pemasaran dan penjualan mengaruhi pengalaman pelanggan, yakni tenaga penjualan memberikan pelatihan kepada tenaga penjualan di Jerman untuk memahami USP (Unique Selling Proposition) Kopiko. Menggunakan influencer makanan atau gaya hidup untuk meningkatkan kesadaran merek, memberikan dukungan yang cepat dan responsif terhadap keluhan atau pertanyaan konsumen melalui media sosial atau platform online. Yang keenam, proses. Proses pemasaran dan distribusi harus memastikan kelancaran pengalaman pelanggan seperti menggunakan distributor lokal untuk memastikan produk selalu tersedia di toko-toko besar, menempatkan Kopiko di rak, kasir, atau area cemilan untuk mendorong pembelian impulsif. Memastikan proses pembelian di platform e-commerce mudah dan cepat. Yang terakhir,
physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik membantu menciptakan kesan positif terhadap merek Kopiko seperti desain premium dengan elemen khas Jerman untuk meningkatkan daya tarik visual, informasi produk yang jelas termasuk asal kopi, kandungan kafein dan manfaatnya, stand khusus di supermarket dengan branding yang mencolok untuk menarik perhatian konsumen. Jadi kesimpulan hari ini, Kopiko adalah pionir permen kopi Indonesia dengan ekstrak kopi asli yang telah mendunia. Dikenal karena kualitasnya yang tinggi, inovasi produk, dan strategi pemasaran efektif dengan varian rasa seperti kopi cappuccino dan kopi susu. Kopiko menawarkan alternatif praktik bagi pencinta kopi untuk tetap terjaga kapan saja. Ekspansi ke Jerman dipilih karena konsumsi kopi yang tinggi, industri permen berkualitas, serta peluang besar di pasar Eropa melalui e-commerce dan adaptasi lokal. Analisis Pestel menunjukkan bahwa stabilitas politik, ekonomi kuat, dan budaya kopi di Jerman mendukung masuknya Kopiko. Meskipun ada tantangan regulasi ketat dan preferensi lokal terhadap keberlanjutan, peluang besar juga ditemukan dalam tradisi konsumsi kopi Jerman dan akses ke pasar terbuka Uni Eropa. Strategi pemasaran Kopiko meliputi yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Fokus pada profesional muda, mahasiswa, dan konsumen urban sibuk. Kopiko diposisikan sebagai permen kopi premium yang praktis dan otentik. Strategi 4P atau 7P meliputi produk berkualitas tinggi dengan harga kompetitif, distribusi melalui supermarket besar dan platform digital, serta promosi kreatif melalui media sosial, influencer, dan acara lokal. Dengan inovasi, adaptasi strategi pemasaran, serta pemenuhan regulasi lokal, Kopiko memiliki peluang besar untuk berhasil di pasar Jerman dan meningkatkan reputasinya sebagai permen kopi global. Berdasarkan analisis pasar dan tantangan yang dihadapi, berikut rekomendasi strategi untuk mendukung keberhasilan ekspansi Kopiko. Yang pertama, inovasi produk dan keberlanjutan, ada kemasan ramah lingkungan, dan ada varian baru. Yang kedua, ada penguatan promosi dan branding. Yang pertama, kemitraan dengan influencer atau lokal, dan yang kedua, kampanye lokal, dan yang ketiga, sampai gratis. Yang ketiga, optimisasi distribusi, vending machine. Ketiga, kerjasama supermarket dan e-commerce. Yang keempat, penyesuaian harga dan penawaran khusus. Ditetapkan harga kompetitif yang sejalan dan permen premium lain di pasar Jerman. Dan berikut, berikan diskon untuk pembelian paket besar atau promosi bundling dengan produk lain yang relevan seperti kopi bubuk atau cemilan. Berikutnya, kepatuhan regulasi dan jaminan kualitas. Pastikan produk mematuhi standar keamanan pangan Uni Eropa, termasuk pelabelan yang jelas dan sesuai regulasi. Tampilkan informasi kualitas produk seperti sertifikasi halal dan bebas gluten untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang keenam, budaya dan edukasi konsumen. Promosikan Kopiko sebagai bagian dari budaya Kaffeetrinken di Jerman dengan menonjolkan kepraktisan dan rasanya yang otentik. Edukasi konsumen tentang manfaat permen kopi sebagai alternatif yang lebih praktis dibandingkan secangkir kopi. Yang berikut, peningkatan kesadaran di festival lokal. Jadilah sponsor di acara budaya seperti Oktoberfest atau pameran kopi untuk meningkatkan eksposur merek. Sediakan booth interaktif untuk memungkinkan pengunjung mencoba produk dan mengenal merek. Yang berikut, pengukuran dan evaluasi strategi. Lakukan survei kepuasan pelanggan untuk memahami persepsi konsumen terhadap Kopiko. Gunakan data penjualan untuk mengevaluasi keberhasilan distribusi, promosi, dan harga. Lalu sesuaikan strategi jika diperlukan.